lihat ya. Atau Masih sama lah kita ya, masih bisa lah satu tim kali nanti. Sudah ada kode-mengode, tapi kita akan lihat tentunya dari Bellator Era maupun GPX Ladies karena balik lagi drafting belum tentu memenangkan game. Menang draft belum tentu menang game karena di dalam drafting kalau misalnya tidak bisa memanfaatkan power spike-nya, tidak tahu cara bermainnya, tidak bisa mencari momen di dalam gamenya, apalagi drafting. Yes, betul banget. Dan ya kalau misalkan memang yang sulit tuh sebenarnya kalau misalkan coachnya nih punya konsep, tapi konsepnya tuh gak nyampe sebenarnya. Itu dia yang akan kita lihat di dalam game yang ketiga pada Best of 5 Series Grand Final WISC antara Bellator Era melawan GPX Ladies. Skor sementara 1-1 dari kedua tim dan kita akan melihat bagaimana mereka bisa mengimplementasikan konsep yang sudah diberikan dari coach masing-masing tentunya. Oke, sementara kita lihat dengan starting purple buff, bisa dibilang Benedetta ini hero yang starting buffnya lumayan lama dan sudah ada Arrow juga yang datang mengganggu, membuat purple buffnya lebih keras dan buffnya dilempar. Oke, boleh. Ini lama banget lihat, keras banget buffnya. Betul, tapi kalau aku juga bisa bilang ya, ini dua seorang Ciwin ini dia strong banget loh, bisa melempar badak tumpang batu apapun Berat itu. lagi kan? Iya, berat sekali dan ya kalau ngelempar Benedetta mungkin enteng ya, kecil gitu kan, gampang tentunya. Tapi udah ada wow, buset 4 orang juga dari teman-teman GPX Ladies berkumpul di sekitaran area river, tapi Fundul sakit banget ya Funi karena poin kristal dari seorang Cini tentunya. Iya, harus sedikit hati-hati dulu, jangan buru-buru, mainnya sabar dari kedua tim. Kan kalau kita lihat dari Bellator mereka yang harus main terburu-buru sih, karena mereka nggak boleh ngasih farming terlalu nyaman buat teman-teman GPX. Karena ya kita lihat dari hero-nya Parkia, kita tahu di 4 dia punya damage yang sakit. Giv kita tahu di 4 dia punya crowd control yang begitu besar. Ini harus dimanfaatkan untuk nge-press ke arah GPX-nya nanti. Iya, tapi ingat juga Bellator Era masih punya Parkia sebagai jaminan late game dan juga hero high ground dari Parkia dan juga Eve-nya. Oke, sementara kalau kita lihat ini di awal bakal agak pasif sih ya. Melihat dari jungle-nya juga, di Sucin dia nggak bakal terlalu banyak tim. Sementara kalau kita lihat di mana Vivian sudah mulai di poke. Oke, mulai di poke, cukup sakit juga masih ada Wall of Nature yang di-charge untuk mengimunkan dirinya dari serangan yang diberikan dari rival. Udah ada Alexander dan Goodman Slaughter. Langsung dia untuk menyeberang tentunya ke arah seorang rival, tapi sayang sekali percobaan untuk mendapatkan tackle-nya belum bisa. Naiklah Ele tentunya malah menjadi first blood. Muncul bakalan coba untuk menarik satu orang tentunya, tapi itu bisa ternyata cukup sakit, malah hilang 4 orang dari GPX Ladies. Double kill pun diamankan oleh Valanis dan juga seorang rival. Wow, nice banget ini. Timing reward manipulation dari Cini benar-benar on point banget, dan tadi emang damage dari rival masuk semua juga. Sementara kali ini purple buff-nya berhasil dicuri sepertinya sama Vivian. Oke, dan kita juga udah ngelihat ada kamera dari Ciwin dari samping sana tentunya bermain dari jauh untuk ikut membela adik-adiknya yang tersayang. Tapi kalau kita lihat juga tentunya dari seorang Lunox milik Cincau, dia berada di area top lane sendirian, sementara kakaknya kedua ketua dari kedua tim Ciwin dan juga Vivian tuh benar-benar beradu aja sih di area river ini. Tapi ya sayang sekali Hampir banget tadi. Memang dari power center juga berdamage sih, soalnya jadi agak sulit gitu kan mengalahkan DPS. Iya, agak susah memangnya, tapi seenggaknya Esmeralda bakalan terpaksa untuk pulang terlebih dahulu karena agak sekarat juga. Sementara itu Ciwin sudah mulai datang, tapi tidak bisa untuk di-ejector, dikasih barrier juga menghalangi untuk pulang. Tapi lihat dua batu ini saling beradu satu sama lain, tapi nggak masalah, yang penting mid lane-nya di-clear dan habis ini mungkin mulai setup ke area turtle. Vendetta langsung menarik kali ini, dua player yang langsung sekarat, coba dikejar kali sama Viva, bermain dengan pasifnya dulu, retribution dikeluarkan dan Sky menjadi korban, pastinya tidak bisa melakukan setup ke arah turtle. Wah, tapi kalau dilihat juga dia bakalan cukup syarat karena dia masuk langsung ke jantung dari teman-teman Bellator Era. Ada juga reward manipulation yang dikombinasikan dengan sebuah Feather Aspect. Biasanya kita melihat mereka berlawan dan kali di dalam satu tim sangat sakit tentunya. Ini harus sabar dulu sih, karena memang dengan draft seperti ini
GPX di awal dia belum bisa ngapa-ngapain. Mereka masih kekurangan damage, mereka butuh farming. Tapi kalau misalkan sudah masuk mid game, yang harus berhati-hati malah Beletron. Karena dengan damage yang sakit, dengan ammo vended pasti menarik ke arah LA barusan. Namun tidak ada follow up damage lagi dan masih bisa survive. Kali ini turtle yang terbuka mulai di setup mungkin. Oke, turtle yang kedua ya tentunya. Tapi reload manipulation lagi-lagi strike-nya langsung dibuka. Udah ada Petra strike juga. Dominasi kakak adik membuahkan satu yang harus ditumbangkan oleh seorang Sky malahan. Tapi bakalan coba untuk balik badan sedikit. Ayo lo, lu lempar gue tadi, lu ngapain celek-celek gue? Gue udah bisa mentalin lu balik nih, tapi nggak jadi. Hampir. Baru hampir tenang. Santuy tapi cincau juga kalau ditembuk sama Vivian. Masih ada order boss juga tapi sakit sekali. Cewek harus menyelamatkan seorang cincau. Kalau ditabrak juga dibalikin ternyata. Tapi kalau Vivian yang datang beda cerita tentunya karena sekarang dia punya knife. Bakal coba untuk skill. Masih ada satu buah ejector karena seorang Vivian. Karena sayang sekali malah menjadi double kill untuk seorang Vivian. Ya, tapi kali ini kita melihat gimana turtle yang terbuka coba dimanfaatkan sama teman-teman dari GPX. Sebenarnya nice try juga tadi udah terbang pagi atas, dia dapat satu grok, namun ya memang harus mengorbankan dua. Namun kali ini turtle harusnya sih didapatkan secara free karena poin farmmu sudah masuk kali ini. Turtle yang berhasil diamankan, namun posisi dari Ele yang berbahaya sekali kali ini coba untuk dikejar-kejar. Bahkan real world manipulation di commit, ini cukup berbahaya dan harus mendapatkan killnya. Ele tumbang. Oke, kosong tentunya untuk seorang Ele, tapi nggak masalah. Yang penting Enchanted Talisman sudah dia amankan untuk make sure bahwa mananya tidak akan habis dalam waktu yang dekat. Tapi buat teman-teman dari GPX sendiri sudah ada teror yang diberikan dari seorang Shell dengan adanya dia punya penetrasi tadi, tapi masih ada Julian juga yang dia keluarkan ke belakang. Namun ada dua orang juga untuk event lab di area Mapobal, sepertinya akan menjadi bait dari GPX Ladies. Yes, betul banget. Sementara kita lihat di mana spray yang terus diberikan sama LA, dia rela ninggalin minion dia di bawah demi datang dan benar-benar memang creating space biar buff purple ini nggak dicuri gitu kan. Sementara kita lihat di mana posisi dari Chell, dia free banget di top lane, dia benar-benar bisa dapetin farming yang dia mau. Ini harus diperhatikan juga nih, harus mulai dipanis karena nanti kalau memang terlalu free bakal jadi bahaya pastinya. Betul sekali, tapi lihat tadi Puni dan juga Sky coba tekan trap, sayangnya tidak Red team hero has been slain. Sama seorang Ele, tapi lihat itu Sky cukup berbahaya juga, namun di belakang tingginya terlempar berhasil ditarik oleh seorang Puni. Akhirnya Divine Judgment-nya berhasil mendapatkan satu orang, namun Ele sudah berhasil menimpa karena seorang Viva. Tapi balik lagi, itu adalah Benedetta yang kamu timpa, itu saat memiliki mobility yang sangat Yes, betul. Ada an eye for eye juga, malah bisa banget balikin. Namun ammo pendek, bagus banget barusan dari Palamir dan Earl yang harus menjadi korban pertama nampaknya karena terlalu greedy sih tadi hitungannya. Oh iya, Hancur. Red team's turret has been destroyed. Ladies karena Beletron era benar-benar langsung komit tadi ke area mid lane-nya, tapi Ele akan kembali lagi bertemu malah dengan seorang Shell ditemani oleh Viva. Masih ada Gini, masih ada Paladin. Sayang sekali, happy birthday Ele. Harus sedikit lebih sabar lagi dan kalau misalkan kita dari Beletron, mereka memang harus seperti ini. Mereka harus galak dan menangin network sebisa mungkin sampai nanti nggak bisa scaling teman-teman dari GPX. Benar, tapi yang harus diingat kalau misalnya GPX Ladies bisa scaling ini Sky-nya bakalan ngeri banget, Ele-nya bakal makin seru lagi. Dan buat Cincau, penetration turret has been destroyed. Menghancurkan siapapun dari Beletron era. Oke, dan mirroring adalah pilihan yang bisa banget untuk dilakukan untuk GPX kali ini. Namun hati-hati, Vivian sudah ada di bagian belakang, turretnya berhasil dihancurkan. Hati-hati dengan wall charge-nya karena sudah datang juga kali ini dari Vivian. Bakal dipotong jalan keluarnya kali ini, terlihat nampaknya dari Sky gak bisa kemana-mana. Sementara Cincau juga udah menggunakan order brilian dan dua pemain yang harus tumbang ternyata demi mendapatkan satu slash. Oh my god, bahkan tadi saya sempat terdiam sedikit, sepertinya dia sempat pasrah ataupun memang tadi sedang tersamtuk sesuatu ya, karena abis dia diam, dia baru terkena crowd control dari Beletron era. Dan kalau kita lihat juga tentunya di area mid lane, Puni bakal coba untuk mendefense, tapi Red team turret has been destroyed. Inap taruh di area top lane. Oke, dan
dan mulai terasa sakit namun wait, satu tiga seperti tadi. No, kali ini dibalikin dengan reward manipulation. Arlo yang coba dikejar namun Ele udah mulai down lagi, darahnya udah mulai low banget. Arlo harus tumbang, ternyata dikeroyok 4 pemain. Sementara Vivalnya terkena shutdown. Apakah ini momen kembali dari Gpex dengan shutdown ke arah Vival? Wah, ini bisa jadi tabungan tentunya, karena kalau melihat dari raut wajah Ciwin, dia benar-benar chill banget, santai, cool. Dia benar-benar berpikir dengan kepala dingin tentunya. Dan kalau kita lihat juga tentunya dari arah Purple Buff, ini bakalan langsung diamankan oleh seorang Sky. Endless Battle langsung diselesaikan olehnya. Yes. Tadi dari Bellator mungkin fokusnya terpecah sih. Niatnya mungkin Vival itu nahan damage-nya di depan gitu kan. Namun ya jangan lupa, Vival dengan item Ele ternyata berhasil di pick off lagi. Iya. Terkena Happy Birthday. Sepertinya dia memang tidak boleh kembali untuk sering-sering membuka bash karena terlalu banyak happy birthday yang terjadi. Mungkin niatnya coba untuk dapetin ini, tapi ternyata di dalamnya ada Chow juga, dan dia bisa dimanfaatkan oleh keduanya. Oke, dan kali ini Lordnya mulai di setup. Sudah ada satu Mountain Joker yang dibuka juga, visionnya udah mulai didapatkan. Ini bakal bahaya banget kalau mau modified. Sudah ada Peter Extract juga menarik satu ke arah cincau. Masih bisa udah belian, namun Lordnya berhasil diamankan oleh Bellator Era. Paladin berhasil mendapatkan kill ke arah cincau. Arrow yang bakal menjadi next target. Sudah ada Power of Center ditabrak lagi dengan White Charge. Ada barrier, tidak bisa kemana-mana dari Earl. Iya, nggak masalah. Yang penting 3 orang masih selamat. Jangan sampai lebih banyak lagi korban berjatuhan, karena ke depan mereka akan kembali hidup. Masih ada cukup waktu untuk teman-teman dari Gpex Ladies untuk menunggu temannya sampai lengkap. Tapi ini harus memanfaatkan defense judgment sih. Karena ya kita tahu lah di mana ada Benedetta yang pasti maju ke depan gitu loh. Nah ini momen yang yang harus dimanfaatkan sama teman-teman Gpex, karena ya daripada susah-susah bikin momen, mending tunggu ada yang masuk satu, tarik bantai dulu, abis itu baru kasih target. Betul sekali. Dan ini Valanis juga goalnya hobi banget untuk maju ke depan. Cuma yang ditakutkan adalah kalau misalnya udah ada Ele yang coba untuk tahanin 3 orang dari teman-teman Bellator Era. Bahkan tadi ada satu shotgun yang masih dia dapatkan terhadap seorang Valanis, namun Ele masih cukup keras, tidak bisa, masih ada Kiki, cukup keras tentunya untuk bisa dihadapi. Flicker ternyata, dan coba untuk dilempar ke belakang. Vivian yang menjadi target namun backup dengan reward manipulation yang cukup baik. Kali ini turret yang masih bisa diselamatkan. Oke, ada satu combo tadi ya yang bisa terlihat juga dari flicker dan juga ejector, tapi memang kalau kita lihat teman-teman dari Gpex sendiri harus kembali ke dalam base untuk mendapatkan darahnya. Itu sekarang harus dilakukan inhibitor saja untuk kali ini. Yes, betul banget. Inhibitor masih tinggal dikit banget itu darahnya sebenarnya. Hati-hati sama split push. Namun ya ini defense-nya cukup solid sih sebenarnya. Ele itu tadi critting space-nya benar-benar gila. Tapi ya untuk komitnya Benetton juga keren sih. Mereka benar-benar komit. Oke, kita lepas dulu, biarin kita kejar Ele dulu. Akhirnya mereka semua satu suara, satu pemikiran. Kompak banget sih jadinya. Betul sekali. Mungkin mereka emang udah kayak, yaudah kita matiin Ele aja. Mungkin Ele adalah kunci dari Gpex. Tapi kalau bisa jadi happy birthday lagi bersama dengan seorang Shell, ini loh yang gak mau masuk ke dalam rumput, menghilang dekat dalam rumput juga diculik. Pusing kepala Berbi. Ya sini harus pelan-pelan sih, karena memang damage-nya udah sakit banget dari Shell-nya. Sementara Valanir, hati-hati Valanir di Lord sebelumnya dia agak sedikit offset, langsung ditarik sama Kuni gitu kan, dia dapetin satu kill karena Valanir di momen yang Lord tadi. Jadi jangan sampai terulang kalau bisa bangun dari Falling Star Moon dari Ele. Treasure-nya keluar, T-Fight ternyata nice play dari Shell. Masih ada Al juga di bagian depan, coba bertahan dengan Conceal melarikan diri, namun double kill Israel berhasil mendapatkan double kill dari Shell. Oh my god, niatnya menabrak malah ditabrak balik tentunya, dan Shell kalau kalian lihat menggunakan Veteran Strike-nya, gak peduli ada Ele di sana, pokoknya tembak dulu sampai habis baru pusingin Ele-nya. Tadi kebet sih Treasure dari Sky, karena ya kita lihat kalau dia coba dipancing, akhirnya Falling Star Moon masuk, dia mau ngasih follow up di Treasure, tiba-tiba di rumput ada Shell kan. Betul, dan itu malah jadi momen yang dia manfaatkan banget tentunya. Dan sekarang teman-teman dari Gpex Ladies sudah kembali lengkap berlima, tapi lihat Ele, dia benar-benar coba untuk melindungi Orange Buff yang menjadi hak dari seorang Sky, tapi seringkali di-invade oleh teman-teman dari Bellator
Era. Yes, betul banget. Nggak dikasih free lah ya, bisa dibilang. Yes. Ini adalah hak asasi hero gitu loh. Tapi memang adanya pencurian pun kita tidak bisa menyalahkan gitu. Karena ya haknya ada. Ya nggak bisa disalahin masa iya Iya. dia mau masuk penjara. Karena kamu kenapa masuk penjara? Saya nyuri buff, Pak. Wah, aneh banget. Hukumannya berapa? Wah, ukurannya tidak boleh bermain Mobile Legends. Walah. Ini berbahaya juga ya tentunya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat juga tentunya si Win benar-benar memberikan vision rela mati berkali-kali tentunya. Tapi yang emang menjadi kesulitan adalah dari teman-teman GPX Lady sendiri. Mereka harus cari cara untuk bisa feeder nangkap Cinichel dari satu paket atau coba untuk nge-bait mereka satu-satu. Sebenarnya damage-nya di Shell. Ininya ini sakit ya, sakit lah, pasti sakit gimana ini bukan All-Star Mode. Masuk kali ini dari Ele, langsung sakit banget damage-nya. Buset, gak ketahan kalau kayak gini nampaknya dikejar terus-menerus dan Ele harus tumbang duluan. Namun sudah ada Order Brilliant juga. Di sisi lain Arlnya harus flicker, dikasih on-shield dulu, coba dikejar kali ini Arlnya juga harus tumbang, double kill berhasil diamankan. Oke, Cincau pun bahkan sempat terlihat sepertinya sedikit oleh seorang Vivian dan tebak lokasinya, tapi Lord bakalan coba melihat ini kan ini adalah Lord yang kedua. Joker awas. Aman, sengaja ditunggu. Makanya tadi dia masih sempat geser sedikit dari rivalnya supaya nggak kena ke area Lordnya. Tadi tiba hujan api kan, tiba-tiba dapat Lord. Aduh, hujan api itu emang kadang-kadang berbahaya. Betul sekali memang. Tapi dia ada bottomlane, maka coba untuk di-clear dulu. Melihat dari item editionnya, gimana nih Lim? Kalau Benedettanya Vivo sih udah tajam. 12.000 bahkan uangnya. Ini benar-benar buat dia benar-benar jauh banget sama yang lain karena ya dia dapetin kill yang dia mau, dia dapetin jungle yang dia mau dan pemilihan yang cukup apa ya, dibilang cukup stabil lah. Dengan 2 item defense ini membuat dari Vival semakin prima lagi ketika nanti mau nabrak ke Betul sekali. Dan lihat juga tentunya untuk teman-teman dari Beletron Era, mereka sudah mulai kembali datang untuk melakukan pressure karena Lord sudah berada di area top lane, sudah akan langsung nge-charge. Red team base turret has been Yang berada destroyed. di area mid lane harus berhati-hati. Masih ada Fatal Attack juga dikeluarkan oleh seorang Shell. Teori ancaman aja untuk zone out tentunya. dia di flicker ini sih karena dia nggak ada flicker loh, nggak ada flicker ataupun ya dari shellnya, jadi benar-benar Red harus team base flicker. turret has Dengan been adanya satu destroyed. flame shot ya mungkin flame shot bisa defensif, tapi ya Red balik team lagi base masih bisa turret has been dikagetin. destroyed. Betul, dan kalau mau sih harus momennya sekarang. Mumpung malah dia lagi nggak punya moment Aduh, dan Sky. tentunya. Tapi pada refleksnya sudah kembali lagi langsung muncul menggunakan wing by wing tentunya. Tapi masih ada reward manipulation yang digobok bareng tentunya bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi nggak akan bisa bertahan lama tentunya. Sekarang pun masih dari teman-teman seperti Beletron Era, Ele harus dipaksa untuk defense bersama 4 orang lainnya dan GPX Ladies. Ele yang Flame shot. belakang masih ada flame shot juga. Ya, bisa saja menyenggolkan seorang Ele, namun Cincau juga di take down. Oh no, ini bahaya banget, base-nya mulai terekspos. Vivian fokus ke objektif, Sky-nya masih bisa mundur dan Ele berhasil ditumbangkan, menyisakan Sky kali ini base-nya terbuka dan 2-1 Israel. Beletron take the game 3. Wow. Congratulations Beletron berhasil mendapatkan 2 poin, tapi